Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Reza Daily Vlog. Sebelum kalian masuk ke videonya, dukung terus channel ini agar maju dan berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifin notifikasinya guys. Oke, selamat menikmati videonya, enjoy! Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas untuk kalian mungkin mahasiswa yang selama ini kuliah merasa bahwa kuliahnya itu membosankan gitu teman-teman. Nah, saya di sini sedikit cerita ataupun sedikit sharing saja bagaimana saya menjalani kuliah, saya merasa enjoy gitu teman-teman. Jadi saya nggak merasa membosankan dan ilmunya dapat, pengalaman juga dapat gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas sedikit saja gitu. Untuk kalian mahasiswa pasti merasa bahwa kuliah itu adalah salah satu hal yang membosankan. Banyak sih, bukan saya tidak katakan semua mahasiswa begitu, tapi pasti sebagian kecil atau sebagian besar merasakan hal yang demikian gitu teman-teman. Bagaimana tidak, ketika kuliah kita pasti dihadapkan dengan tugas yang banyak ataupun dosen yang killer gitu, ataupun apalagi untuk yang perantau gitu, anak kos gitu ya kan teman-teman. Pasti kalau pulang kuliah di kos nggak ada kerjaan ataupun nggak ada istilahnya, nggak ada kegiatan lain, itu pasti tuh satu hal yang membosankan gitu teman-teman. Oke, di sini saya sedikit cerita bagaimana saya menjalani kuliah saya. Oke teman-teman, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Medan teman-teman, dan saya sekarang sudah memasuki tingkat 4 teman-teman, ataupun semester akhir gitu teman-teman. Saya juga sama seperti kalian, di awal masa kuliah saya juga merasakan hal yang membuat saya bosan teman-teman. Mungkin banyak sebagian dari kalian itu bisa semacam kayak pulang kuliah gitu, hangout sama teman-temannya, ataupun jalan sama pacarnya, tapi itu kan nggak bisa kalian lakukan setiap hari gitu teman-teman. Nah, di video kali ini kita ingin membahas bahwa bagaimana agar kuliah kita itu tidak membosankan, tapi kita dapat manfaatnya gitu teman-teman. Kita dapat ilmunya, kita dapat pengalaman juga, kita bisa menambah relasi juga gitu teman-teman. Di awal kuliah memang saya merasakan hal yang sangat membosankan teman-teman, dimana saya tidak merasa bergairah lagi untuk berkuliah teman-teman. Tapi memasuki semester 2 teman-teman, di kampus saya ada ajang pemilihan ketua himpunan mahasiswa teman-teman. Nah, di situ saya berpikir bahwa kalau saya ikut ini pasti itu dapat merubah hidup saya gitu teman-teman. Minimal saya menjadi perangkat dari himpunan mahasiswa itu teman-teman. Nah, jujur saya dulu orangnya adalah orang yang sangat introvert gitu teman-teman, sangat introvert. Jadi saya itu nggak terlalu suka mengenal dunia luar teman-teman. Nah, semenjak kuliah saya tuh menyadari bahwa hal yang demikian hanya akan dapat menghancurkan saya teman-teman. Itu hanya akan menghambat saya untuk maju teman-teman. Nah, dengan adanya pemilihan ketua himpunan mahasiswa di kampus saya mencalonkan diri teman-teman. Saya mencalonkan diri dan alhamdulillah saya terpilih nih teman-teman menjadi ketua gitu. Nah, itu alhamdulillah banget, saya merasa bahwa oh mungkin ini saatnya saya berubah, memperbaiki diri ataupun membangun diri saya, membekali diri saya dengan sesuatu yang bermanfaat seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman lanjut di ketua himpunan mahasiswa ini saya tidak semerta-merta berjalan dengan lancar teman-teman. Di situ saya harus berpikir bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya. Saya harus memilih perangkat-perangkatnya, saya harus menyusun ini, menyusun itu, segala macam. Pokoknya ribet teman-teman. Nah, dari hal-hal yang ribet itu kita bisa belajar bahwa kerjasama tim itu adalah hal yang penting teman-teman. Nah, di situ saya melakukan kerjasama tim, saya berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini adalah dosen teman-teman. Nah, dengan kalian semakin banyak berinteraksi atau berhubungan dengan dosen, itu bagus untuk kalian teman-teman. Bagaimana tidak, semakin banyak Anda berhubungan dengan dosen, maka semakin respect dia terhadap Anda gitu teman-teman. Nah, segala kemudahan bisa kita dapat dari hal tersebut gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ketika tahun 2018, nah ada salah satu dosen saya menawar saya pekerjaan teman-teman. Jadi beliau memanggil saya, kami sedikit berbincang, dia menawarkan pekerjaan. Di kala itu dia punya relasi di sebuah hotel dan saya ditawarkan ke sana teman-teman. Akhirnya dari itu saya langsung melamar ke hotel tersebut dan alhamdulillahnya diterima teman-teman. Jadi tahun 2018 saya menjalani
dua kewajiban yang sangat berat teman-teman. Dikala itu saya harus bekerja, di pulang bekerja saya harus kuliah lagi gitu teman-teman. Jadi itu tidak jadi halangan buat saya, karena sebagai mahasiswa kita tuh harus punya prinsip teman-teman. Kita harus punya prinsip, kita harus punya tekad yang kuat gitu-gitu. Saya menjalani dua kewajiban, bekerja dan kuliah, itu karena semata-mata bukan karena paksaan orang tua atau karena apa teman-teman. Memang saya berprinsip bahwa saya udah dewasa. Saya udah waktunya untuk cari sendiri gitu teman-teman. Oke. Saya juga aktif teman-teman, aktif dalam melakukan kegiatan seperti di dalam himpunan mahasiswa tersebut. Saya dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan teman-teman. Jadi dalam satu tahun itu minimal ada 2 kegiatan. Jadi di situ saya menyusun program semuanya segala macam dan membuat kegiatan gitu teman-teman. Dan alhamdulillah di tahun pertama saya hanya bisa membuat 1 kegiatan teman-teman, yaitu adalah kegiatan seminar atau workshop teman-teman, seperti itu. Di tahun 2019 teman-teman. Nah, ini yang menjadi tahun keemasan bagi saya teman-teman. Bagaimana ketika itu ada kompetisi pemilihan presiden kampus teman-teman. Wah, saya langsung antusias nih teman-teman. Di saat tadi saya berjuang di program studi, satu program studi saya itu program studi ilmu manajemen teman-teman. Dan sekarang saya harus masuk ke tingkat universitas teman-teman. Nah, di situ saya langsung excited, saya langsung daftarkan diri saya dan saya persiapkan segala sesuatunya. Oke, tibalah saatnya, saat itu kami lakukan proses pemilihan, yaitu pertama diawali dengan orasi teman-teman. Di dalam orasi itu kita dituntut untuk menyampaikan visi misi, kita dituntut untuk bisa menjawab segala pertanyaan dari audiens ataupun panitia. Setelah kita berorasi menjawab pertanyaan-pertanyaan, baru tibalah besoknya pemilihan presiden kampus teman-teman. Di dalam pemilihan ini saya kalah teman-teman, saya kalah telak dari 3 calon yang lainnya teman-teman. Itu saya kalah 3, tapi saya tidak berkecil hati teman-teman. Saya berani maju saja, itu sudah kemajuan dari dalam diri saya, sudah dalam bentuk perkembangan dalam diri saya teman-teman. Apalagi saya berani berorasi di depan banyak orang, itu adalah satu hal yang sudah sangat pencapaian yang luar biasa bagi diri saya teman-teman. Saya sempat pesimis bahwa ya udahlah, saya nggak dapat sebagai ketua, saya nggak dapat sebagai ketua himpunan mahasiswa, ya sudah, itu bukan jadi masalah bagi saya. Nah, sebulan kemudian tibalah mereka membentuk kabinet teman-teman, dan alhamdulillahnya saya diangkat ataupun dipilih menjadi wakil presiden kampus teman-teman. Nah, di situ saya bingung nih kan teman-teman. Di sisi lain saya kalah telak dari 3 calon presiden kampus, tuh kan. Tapi saya dipilih jadi wakil ketua gitu teman-teman. Terus, yaudah dari situ kita jalan teman-teman untuk kabinet. Nah, setelah terbentuk kabinet langsung nih kita adakan kegiatan gitu teman-teman. Bagaimana kami langsung dituntut melakukan dalam setahun, kami dituntut untuk melakukan 3 sampai 4 kegiatan teman-teman. Dan alhamdulillah dalam setahun kita berhasil melaksanakan 3 kegiatan. Nah, dari situ koordinasi kami itu tidak hanya ke dosen, tapi ke wakil rektor juga teman-teman, ke rektor juga teman-teman. Nah, itu menambah soft skill kami teman-teman. Di tahun 2019 adalah tahun terberat bagi saya teman-teman. Bagaimana di situ saya kurang tidur karena kegiatan, belum banyak tugas lagi gitu teman-teman. Tapi saya senang teman-teman. Bagaimana tidak? Dalam kata lain, waktu saya tidak terbuang sia-sia teman-teman. Saya bekerja mendapatkan uang, saya aktif berorganisasi itu mendapatkan pengalaman, mendapatkan soft skill. Saya orang yang introvert dan awalnya susah mengenal dunia luar, dan biasanya sih saya untuk berbicara di depan publik aja agak sedikit takut teman-teman. Istilahnya saya tidak berani untuk berbicara di depan publik gitu. Tapi dengan saya mulai bergabung di dalam organisasi himpunan mahasiswa di program studi saya menjadi wakil presiden kampus, dan alhamdulillah sekarang saya berani berbicara di depan banyak orang teman-teman. Pesan saya sih sebagai mahasiswa teman-teman, kalian jadilah mahasiswa yang keluar dari zona nyaman teman-teman. Kalian harus jadi mahasiswa yang aktif, upgrade diri kalian, baik itu melalui organisasi, baik itu kalian bekerja paruh waktu di luar sana, ataupun kalian ikuti segala kegiatan. Dalam hal kegiatan itu kan seperti workshop atau apa itu kan kita bisa melihat atau bisa mencontoh bagaimana pelaksana atau panitia itu dapat melakukan koordinasi dengan baik. Itu kita bisa contoh teman-teman. Jadi pesan dari saya, jadilah mahasiswa yang aktif, keluar dari zona nyaman,
Itu teman-teman, upgrade diri kalian sebanyak-banyaknya, isi diri kalian dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan relasi ataupun pengalaman. Karena kenapa teman-teman? Saya takut nanti saatnya kalian sudah masuk semester akhir, kalian menyesal teman-teman. Kalian tidak tahu sesudah dari kampus ini, sesudah wisuda dari kampus ini, kalian tidak tahu nanti mau kemana gitu teman-teman. Kalian menyesal waktu dari semester awal kalian kurang eksplor diri kalian teman-teman. Nah, sini pesan saya bahwa kalian tuh harus berani eksplor diri kalian, berani nge-push diri kalian, kalian keluarkan kemampuan terbaik kalian agar bagaimana ya? Agar kalian itu dibekali dengan tidak hanya ilmu akademik saja teman-teman, tapi kalian itu dibekali oleh pengalaman, soft skill, dan kemampuan-kemampuan lainnya teman-teman. Hal yang paling penting adalah pengalaman teman-teman. Kalau materi di kampus itu bisa kita cari di Google tuh ada materinya teman-teman. Di internet tuh ada materinya. Tapi apa yang kita dapat? Pengalaman dari dosen, pengalaman kita berorganisasi, bagaimana kita mengeksplor diri kita. Terus bagaimana kita mampu bekerja sama secara tim teman-teman. Nah, kalau kalian misalnya aktif berorganisasi, organisasi ini sangat-sangat baik teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya aktif berorganisasi, kegiatan amal, itu hari-hari kalian nggak akan membosankan teman-teman. Kalian akan merasa bahwasanya kalian adalah the real mahasiswa, tidak hanya kuliah, tugas, tidur, makan, kuliah, tugas, tidur, makan. Tidak seperti itu. Mahasiswa tidak seperti itu teman-teman. Mahasiswa harus mampu mengeksplor dirinya sampai ke level yang maksimal, sampai ke versi terbaik diri kalian lah, seperti itu teman-teman. Jadi pesan dari saya itu hanya itu teman-teman. Agar kuliah kalian tidak membosankan, cobalah kalian untuk ikut organisasi. Itu. Beranikan diri kalian teman-teman. Mungkin kendala kalian selama ini adalah takut. Gua takut nih untuk berorganisasi gitu. Takutnya kita nggak terpakai atau gimana seperti itu teman-teman. Nggak masalah teman-teman. Kalian harus berani mencoba gitu teman-teman. Kita nggak akan tahu hasilnya kalau kita nggak berani mencoba. Gitu teman-teman. Kalau kalian misalnya ragu untuk mencoba, ada pepatah mengatakan bahwa berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, kalian semasa kuliah, kalian harus menderita dulu teman-teman. Jadi, selepas kuliah, kalian sudah punya bekalnya masing-masing teman-teman. Jadi, kalian nggak perlu takut lagi untuk menghadapi dunia luar, dunia bermasyarakat teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe tentunya teman-teman. Kalau misalnya ada salah dalam bertutur kata, ataupun ada kesan atau pesan, bisa dituangkan di dalam kolom komentar teman-teman. Oke, dukung terus channel saya ini agar maju dan berkembang, dan dapat menampilkan konten-konten yang dapat sesuai dengan keinginan kalian teman-teman. Oke, salam mahasiswa, hidup mahasiswa.